Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baiklah anak-anakku, peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan sedikit mungkin memperkenalkan tentang materi PKWU, yaitu kewirausahaan, karena PKWU itu gantinya dari TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, untuk itu sedikit akan saya ulas, Bapak ulas materi ini ke kalian dan simak dengan baik. Nah, judulnya di sini adalah manfaat dan dampak teknologi sebagai penunjang kegiatan wirausaha. Nah, sekarang banyak sekali media-media atau alat media sosial yang digunakan sebagai marketplace gitu ya. Baik itu Twitter, ada Facebook, ada WhatsApp ya. Sekarang dunia usaha dewasa ini begitu terasa manfaatnya, dan teknologi sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan dan sudah mulai menjadi sebuah kesadaran dengan memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi itu jangan hanya buat bikin TikTok, bikin YouTube dan sebagainya. Nah, kita harus kreatif dan harus cerdas memanfaatkan teknologi di bidang teknologi ini. Jadi jangan hanya menghabiskan kuota kemudian tidak menghasilkan uang, gitu ya. Nah, silakan kalau mau nyoba nanti yang sederhana aja. Di Facebook ada yang namanya marketplace. Kalian bisa dijualan di situ memanfaatkan teknologi Facebook yang sederhana, bisa bikin buat berjualan, misalkan gitu ya. Di rumah kita bisa buat makanan ringan, kayak misalkan ada bakso mercon sekarang itu ya. Kemudian ada yang seblak gitu ya. Kemudian ada cimol, ada cireng dan sebagainya. Jadi jangan yang mewah-mewah dulu. Coba di rumah-rumah aja yang sederhana. Nah, di SMA 10 itu sudah berjalan dari 2017. Nah ya, penggunaan teknologi itu seperti digunakan berwirausaha. Anak-anak SMA di sini belajar berwirausaha. Jadi bukan hanya usahanya keliling bawa-bawa makanan, kemudian nawar-nawarin ke siswa, tapi mereka mengupload di media sosial. Banyak sekali contohnya. Kayak kemarin yang lulus kemarin ada yang namanya Diana, kelas IPA 2 ya. IPA 2 kalau nggak salah, dia rajin. Jadi modalnya jangan malu dan minder gitu. Itu ya. Nah, teknologi jangan dianggap sepele, karena teknologi itu banyak sekali dampaknya buat berbisnis gitu ya, berbisnis. Karena sekarang bersaingnya dengan yang online. Ada yang online, ada yang di rumah tidak punya tempat, tidak punya alat buat berjualan, tapi di online, di share di Facebook, dipoto, di upload, ditawarkan. Jadi kalau kita hanya menunggu pembeli, tidak kreatif, itu akan menghambat usaha. Nah, teknologi website begitu pesat berkembang seperti Facebook yang pelan-pelan merubah menjadi platform tersendiri. Ada juga Google terus berevolusi dari satu platform ke platform yang lain yang lebih maju, sehingga teknologi berlahan membutuhkan mutlak untuk memperbesar wilayah atau jaringan usaha banyak orang. Banyak website gratis dan fitur gratisnya juga bisa digunakan untuk memperkuat usaha. Nah, pelaku usaha tak lagi harus paham dengan mekanisme pembuat web yang menjelimet dan rumit. Jadi tidak harus seorang pengusaha itu membuat web yang rumit lah. Jadi akan memakan waktu, kemudian biaya juga. Nah, secara personal selalu mempercayai kalimat ini. Nah, teknologi diciptakan untuk mempermudah penggunanya. Jadi bila ada seseorang yang mengatakan bahwa saya gaptek, sebenarnya salah sasaran. Kenapa begitu? Karena hampir semua teknologi selalu mudah untuk digunakan.
Hanya saja memang tetap harus mempelajari secara perlahan gitu ya. Seperti juga ketika kita memegang handphone yang lama ke handphone yang baru. Dari harus ngoprek dulu gitu ya, bagaimana caranya, bagaimana kita mengenal fitur-fitur yang ada gitu. Nah, penggunaan itu bisa kita berjalan sedikit-sedikit akan bisa. Nah, secara sendirinya pemakaian maka seringkali kalimat yang mungkin mencoba-coba gitu ya, mencoba-coba hanya digunakan untuk mempertebal rasa malas atau ya bete bahasa sekarang. Jadi rasanya sudah bukan waktunya lagi untuk mengatakan bila ingin menambah klien atau pelanggan maka buatlah website. Nggak usah lah seperti itu, ribet nantinya. Kita yang sederhana aja ya, banyak media sosial kok. Bapak yakin kalian pintar-pintar, apalagi hampir setiap anak itu mempunyai handphone. Dari SD bahkan dari bayi kita diperkenalkan, anak-anak bayi sekarang nih kalau nangis dikasih handphone gitu ya, gitu. Jadi apalagi kalian udah SMA, Bapak yakin ketika kamu kelas 1 SMP udah pegang handphone. Cuma hati-hati ya, penggunaan handphone itu tergantung kita menggunakannya buat apa gitu, seperti itu. Kalau di sini kan manfaatnya, kita manfaat sebagai seorang pelajar bagaimana bisa menggunakan handphone secara bijak. Jangan sampai menggunakannya salah sasaran. Misalkan handphone beli paket data hanya buat main-mainan, buat game online dan bikin ya TikTok kayak gitu dan sebagainya. Oleh karena itu, bila Anda pengusaha atau wirausaha, seorang wirausaha atau entrepreneurship harus maksimal. Nah, kegiatan positif ini bisa kamu manfaatkan ketika di rumah, karena di sini aturannya adalah siswa tidak boleh membawa handphone ke dalam kelas. Ke dalam kelas karena akan mengganggu, secara tidak langsung mengganggu sosialisasi antara teman dengan teman. Kadang kita ngobrol, kalau bawa handphone nih, kita ngobrol dengan yang jauh, teman kita dicuekin gitu ya. Kadang kumpul satu teman, satu geng, tapi ngobrolnya sama orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, nanti ketika kita masuk sekolah, itu ada yang namanya kewirausahaan. Siswa untuk materi Bapak, nanti kan Bapak PKWU nih. Materinya adalah anak harus bisa berbisnis. Minimal di sekolah. Nanti ada tugas-tugas tertentu, ya mungkin berjualan, membuat kerajinan, seperti itu. Dan di situ teknologi berperan. Bagaimana berperannya? Kita bisa meng-share ke teman-teman, baik itu buat promosi atau buat berjualan. Ya, yang mesti kita dilakukan adalah bagaimana bisnis itu berjalan, kemudian bisa menghasilkan uang. Paket kita tidak mesti membeli dengan uang orang tua, dengan modal uang sendiri, hasil bisnis sendiri. Nah, disitulah manfaat daripada teknologi ya, sebagai langkah awal untuk belajar berwirausaha gitu ya. Tidak harus membuat web lah. Nah, sekarang kebutuhan orang itu kan banyak nih sekarang. Kita jangankan belanja, makan, kita menggunakan teknologi. Contoh misalkan makanan yang di online, kita cukup diam di rumah, kita pesan makanan datang ya. Nah, itu harus bisa menggunakannya. Jadi jangan sampai tengah malam pengen makan, kita keluar gitu nyari makanan, udah nggak zaman. Kemudian kita kemana-mana sekarang ada ojek online gitu ya, ojek online yang kita nunggu di rumah, kita panggil datang ke rumah. Jadi mempermudah kita, sebetulnya mempermudah kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, kita harus kreatif lah, kreatif, jangan sampai jadi penonton, harus semua jadi pemain, biar kita mencoba. Nah, untuk anak-anakku sekalian, kenapa sih kalian harus ditugaskan untuk bisa berjualan di sekolah gitu ya? Target Bapak begini, ketika lulus SMA itu jangan hanya mengandalkan ijazah kemudian kerja di pabrik.
gitu ya, di pabrik. Karena kita tidak tahu kan ketika lulus itu apa bisa kerja di pabrik atau tidak. Nah, ketika lulus, lihat peluang usaha yang di sekitar kita. Contoh misalkan, di sekitar kita banyak limbah yang tidak terpakai. Misalkan ada bekas minum air mineral yang kita secara belajar, sekarang kan banyak belajar di YouTube gitu ya, membuat kerajinan, hiasan dinding, bikin bunga gitu, seperti itu. Itu bisa kita lihat di YouTube. Belajarnya autodidak. Gitu ya. Kemudian ada sampah, limbah, misalkan bekas kopi yang kreatif dibikin tas dari kopi gitu kan. Tas tangan, bukan tas yang gede, tas tangan. Ini model kayak gini nih. Ini hasil anak yang dibuat kerajinan dari bunga. Ini juga sama. Ini dari kelas 11 IPA 2. Oke ya, seperti itu. Membuat kerajinan. Ada, karena materi PKW itu ada 2. Ada 4 sebetulnya. Kerajinan, pengolahan, kemudian budidaya, kemudian. Nah, untuk strategi pemasaran jangan sampai kita salah sasaran. Misalkan begini, di kampung karena kita pengen ngetren, pengen gaya-gayaan gitu ya, di kampung jualan pizza. Kira-kira laku kagak? Enggak ya, enggak laku. Jadi di kampung apa nih yang lagi tren gitu ya? Enggak apa-apa, jadi bos cilok juga kalau banyak mah. Jadi bos cilok. Jadi lihat strateginya nih, harus lihat. Jadi jangan asal membuka usaha tapi tidak laku gitu. Enggak apa-apa, jadi tukang cilok, tukang gorengan gitu ya, tukang cireng dan sebagainya, tapi konsumennya banyak gitu. Jangan sampai mewah tapi diamnya di pinggir kota atau di kampung. Jadi konsumennya tidak ada. Sekalipun misalkan goreng pisang, tapi pisangnya misalkan enak, pisang crispy misalkan gitu ya, coklat dan sebagainya, tapi itu bikin usaha kita laku, kemudian lancar, lakukan gitu. Jangan sampai karena ngelihat tren, gengsi, jualannya jualan burger, jualan pizza, tapi di kampung. Orang nggak punya uang kan, harga pizza tahu sendiri berapa. Seperti itu. Kemudian ada lagi strategi secara agresif untuk meraih pasar luas-luasnya. Bagaimana ya caranya? Ya tadi itu, gunakan teknologi gitu ya. Media-media sosial kita manfaatkan. Jadi supaya jangkauannya luas dan harus kreatif dan inovasi. Jadi jangan monoton, misalkan goreng pisang misalkan pakai crispy, pakai coklat, pakai keju dan sebagainya. Jadi di PKW itu ada 4 bab yang masih dibahas. Cuma nanti Bapak bahas cuma 2 bab. Ada pengolahan, ada budidaya, ada kerajinan dan tanaman hias. Nah, dari tahun kemarin Bapak menggunakan hanya menyampaikan ke anak itu 2 bab, pengolahan sama kerajinan. Nah, kalau kerajinan tadi itu dari bahan-bahan yang tidak terpakai, dari limbah yang ada di rumah, yang ada di sekitar kita, yang tidak terpakai tapi bisa menghasilkan uang. Gitu ya. Kemudian pengolahan. Kalau pengolahan itu makanan yang khas Indonesia itu banyak. Misalkan makanan dari nabati itu dari hewan. Misalkan bikin ceker mercon gitu ya. Kemudian ada lagi cilok, kemudian ada bakso ikan, bakso ayam, bakso daging sapi dan sebagainya. Nah, itu pengolahan makanan yang mungkin nggak asing lagi di kita, gitu ya. Nanti tugasnya di rumah, gitu ya, membuat makanan seperti itu nanti dijual di sini. Itu. Nah, hal tersebut buat kalian yang punya keinginan menjadi seorang pengusaha, seperti itu dikembangkan di sini, mau jadi seorang kerajinan atau jadi seorang pengolah makanan. Jadi jangan sampai kita jadi penonton. Mohon maaf, di daerah kita kebanyakan jadi penonton gitu. Contoh misalkan yang jualan-jualan di perapatan itu
semuanya pendatang. Ada yang tukang cilok, tukang bakso, tukang gorengan. Itu coba dari mana semuanya? Itu dari pendatang semua, orang-orang pendatang semua. Kadang kita jadi penonton, hanya konsumtif aja, tidak melihat peluang usaha, bagaimana bisa menghasilkan uang dengan tidak cari kerja gitu ya, kerja di pabrik lah. Karena kerja di pabrik itu kita harus jadi seorang yang harus disuruh-suruh. Nah, bagaimana supaya tidak disuruh-suruh? Yaitu harus punya usaha sendiri. Sekalipun usahanya kecil, tapi punya kita sendiri, kita adalah bosnya. Jangan sampai kita jadi manajer, tapi tetap yang namanya di perusahaan itu tetap anak buah. Jadi bosnya mah jalan-jalan, kita mah tetap kerja yang nyari uang. Jadi jangan seperti itu. Makanya di pelajaran PKW ini siswa dituntut untuk bisa kreatif, membangun kemampuan diri pribadi, diri sendiri untuk akan datang. Nah, strategi ini juga harus bagaimana cara mengatur atau memanage keuangan, memanage karyawan, seperti itu. Kemudian fokus, bisnisnya itu harus fokus. Jangan sampai tergoda dengan bisnis orang lain. Orang lain laku, gitu ya. Ikut-ikutan. Jadi nggak fokus. Nanti segmen pasarnya nggak jelas, gitu, seperti itu. Ya. Kemudian kalau mau misalkan buka standby tiap hari apa nih? Jangan sampai Senin Selasa buka, Rabu Kamis tutup. Jadi ketika orang mau belanja, mau membeli makanan kita, akhirnya maju mundur. Kemarin juga aja tutup gitu ya, seperti itu. Jadi harus standby. Kalau mau libur, hari apa libur nih? Tentukan. Jadi konsumen tahu hari apa libur. Jadi ketika mau belanja juga tahu nih, seperti itu. Kemudian tadi itu harus kerjasama dengan, mohon maaf ngomong merek, harus kerjasama dengan GrabFood gitu. Ya, tinggal daftar. Nanti kalau udah seperti itu enak. Jadi pangsa pasarnya luas. Jadi bukan hanya promosinya dari mulut ke mulut gitu ya, tapi di Grab juga ada gitu. Ketika orang mau pesan makanan, biasanya kan seperti itu, ada yang di sekitar kita yang dekat gitu ya. Jadi mungkin kita yang akan diklik oleh dia untuk dipesan. Nah, apalagi sekarang adalah sekarang wabah corona ya. Wabah corona, orang hati-hati kalau keluar. Nah, di situ harus memanfaatkan situasi. Harus bisa jemput bola. Kita harus mau datang sendiri ke rumah lah. COD-an gitu ya. Cash on delivery. Kalau COD seperti itu. Jadi manfaatkan situasi seperti ini. Orang udah malas keluar, apalagi misalkan di perumahan. Di perumahan itu kalau udah masuk perumahan biasanya malas keluar. Yang mereka gunakan adalah menggunakan aplikasi itu. Pesan Grab ya. Itu seperti itu. Nggak apa-apa. Ikut kerjasama dengan Grab. Nah, nanti tugas dari Bapak, nanti Bapak pengen ngelihat kalian bagaimana memanfaatkan teknologi di bidang bisnis, di bidang usaha ini, entrepreneur, supaya bisa menghasilkan uang. Ya, jangan takut untuk memulai usaha. Itu yang pertama. Jangan takut, karena kebanyakan dari kita itu takut rugi aja. Pokoknya pikiran-pikiran seperti itu kesampingkan dulu. Kita coba. Nanti kalau misalkan udah lama, sekitar 2 bulan 3 bulan, evaluasi. Apa yang kurang, apa yang salah, dievaluasi. Jangan takut memulai, karena kebanyakan dari kita pegang uang biasanya takut memulai usaha, baik yang skala besar maupun yang kecil. Itu ya, seperti itu. Kemudian pengembangan sikap dalam memulai usaha, yaitu banyak trik dan tip menjadi suatu usaha yang sukses, namun kadangkala yang dibutuhkan tidaklah begitu rumit seperti yang dibayangkan. Kadang kita takutnya rugi, rumit dan sebagainya. Karena semua usaha ataupun kegiatan yang dilakukan dengan dilandasi dengan kepercayaan diri yang tinggi dan rasa optimis adalah sebuah modal yang sangat berharga. Kemudian kejujuran adalah aset yang tidak boleh dilepas dalam suatu kegiatan bisnis. Kemudian semangat.
Dan pantang menyerah adalah juga faktor yang menjadi pembeda antara pengusaha gagal dan pengusaha yang berhasil. Maksudnya sebelum perang kadang-kadang kalah dulu gitu ya, seperti itu. Jadi harus beda nih, pembedanya seperti itu. Jadi pantang menyerah itu harus ada. Kemudian inovasi itu pintar membaca peluang usaha kecil, sekecil apapun. Hal ini penting untuk memiliki jika ingin menjadi pengusaha sukses. Jadi jangan ngelihat usaha itu udah sukses, tapi lihat prosesnya, bagaimana proses naik turunnya usaha, supaya kita tahu apa yang salah, nanti evaluasi. Kemudian yang terakhir, berserah diri kepada Allah, itu yang sebaik-baiknya kita lakukan. Nanti kalau udah usaha, nanti kalau udah usaha jalan, selanjutnya serahkan kepada Allah, gitu ya. Nah, dalam usaha itu ada yang namanya SWOT. SWOT itu adalah strength itu kekuatan, kemudian weakness itu kelemahan, kemudian ada opportunities itu peluang, kemudian ada threat itu ancaman. Nah, kalau kekuatan, bagaimana mengetahui kekuatan yang seharusnya mampu meningkatkan lebih baik lagi kekuatan usaha Anda. Mungkin saja dengan membuat ciri khas dari usaha Anda. Misalkan gini, ada ceker mercon misalkan gitu ya, makanan. Kemudian makanan yang lain misalkan ada yang bakso iga misalnya, seperti itu. Itu adalah kekuatan. Jadi khas tersendiri. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, jadi nggak jelas. Kemudian ada weakness itu faktor sebaiknya dianalisis dengan baik dan perlu dipikirkan bagaimana caranya mengurangi atau syukur-syukur bisa diatasi lebih tuntas, sehingga posisi usaha Anda aman dari pesaing. Jadi kalau ada tetangga yang jualan, kita harus konsisten nih, enaknya seperti ini terus gitu, seperti itu enaknya. Jadi jangan sampai dikurangi porsinya, rasanya nggak enak, akhirnya pelanggan pada meninggalkan kita. Kemudian ada opportunities, ada peluang, tentu banyak peluang atau kesempatan yang bisa Anda kembangkan dalam usaha Anda, baik pengembangan lebih baik, lebih banyak produk, ataupun mengekspresi ke pasar yang lebih luas. Jadi jangan sampai ruang lingkupnya misalkan di kampung ini aja gitu ya. Kalau udah maju, kembangkan lagi ke tempat lain gitu ya. Misalkan contohnya tukang gorengan gitu ya. Jangan sampai tukang gorengan itu hanya satu perapatan aja. Bayangkan kalau kita misalkan jadi tukang gorengan, minimal 10 gerobak aja. Keuntungannya sehari misalkan 200.000 satu gerobak, kali 10 kan lumayan satu hari tuh. Seperti itu. Jadi harus seperti itu, memperluas jaringan. Jadi jangan satu tempat aja. Sok kamu lihat sekarang contoh-contoh tukang gorengan, tukang pecel lele gitu ya, rumah makan Padang, itu bukan hanya satu tempat. Kadang buka cabang di sini seperti itu. Tapi itu nanti proses. Lihat kondisinya, lihat keuangannya, apakah udah maju apa belum. Kemudian threat, ancaman. Faktor ini juga perlu Anda perhatikan dalam pengembangan usaha Anda. Salah-salah malah bisa membuat usaha gulung tikar, seperti adanya inflasi atau kebijakan ekonomi pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi seperti pajak, tarif biaya masuk, kemungkinan dengan adanya perubahan selera konsumen yang sangat jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau threat ancamannya bagi perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang skala besar. Nah, untuk materi hari ini PKWU tentang manfaat dan dampak teknologi sebagai penunjang kekuatan usaha. Ada tugas, tolong nanti kamu bikin video di rumah, bikin makanan khas daerah, misalkan bikin cilok, kemudian ada empek-empek, kemudian apalagi somai gitu ya, atau mungkin bisa bikin nugget gitu ya, nggak apa-apa, dari bahan nabati atau hewani, atau bikin asinan itu makanan buah-buahan hewani nabati seperti itu. Nah, tugasnya adalah kalian membuat makanan-makanan khas daerah, terserah daerahnya bebas. Nanti videoin nanti di share ya, dikirim ke grup WA. Nah, mungkin materinya hari ini materi Bapak untuk PKWU, manfaat dan dampak teknologi.
sebagai penunjang kegiatan usaha kewirausahaan. Cukup sekian hari ini, bukan hari ini, dalam MPLS ini, sorry. Nanti lebih lanjutnya nanti kita di kelas, itu pelajaran PKWU kewirausahaan di SMA 10. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.